Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa kue. Ini kue Natal karena parsel Natal saya dapati kue ini menjadi tersendiri karena yang lain sudah diambil dan saya ambil, saya bawa ke kamar. Saudara-saudari yang terkasih, gara-gara kue ini keluarga bisa ramai, bisa bentrok, suami istri bisa berantem, bahkan itu di depan tamu, di depan orang lain dari keluarga itu masih berani juga bentrok gara-gara snack. Bukan karena rebutan snack. Suatu hari saya didatangi oleh seorang ibu yang mengeluh karena dia tidak menyiapkan snack untuk tamu suaminya. Karena itu ketika tamunya datang, dia hanya menghidangkan snack ala kadarnya dan minum juga ala kadarnya. Padahal bagi si suami, tamu itu sangat penting, tamu yang dihormati. Kenapa hanya seperti itu? Padahal suami sudah memberitahu sebelumnya kepada istri akan mendapatkan tamu istimewa, tolong disiapkan minum dan snack yang layak. Maka karena tidak layak lalu kemudian terjadi ramai bentrok, perang Baratayuda, dan kemudian keluarga menjadi kacau, menjadi perang dingin, tidak ngomong satu dengan yang lain untuk beberapa hari. Dan akhirnya masalah-masalah lain yang sudah mengendap dan bertumpuk-tumpuk akhirnya meledak pada saat itu juga. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang kekhawatiran keluarga dalam menjamu tamu-tamunya. Perkawinan di Kana itu menggambarkan bagaimana keluarga itu selalu mendapatkan anggur kemanisan. Tetapi ketika sudah tidak ada penghiburan, ketika pengalamannya sudah kacau, kecut, saling bermusuhan dalam keluarga, anggur itu menjadi tawar. Yesus bersama keluarganya, Yosef dan Maria, diundang untuk resepsi pernikahan di Kana. Lalu kemudian ternyata pemilik hajat itu, yaitu yang mengundang, itu menjadikan stres karena ternyata anggurnya habis. Padahal tamu-tamu masih banyak. Lalu kemudian keluarga itu memberi kode kepada Bunda Maria tentang keadaan keluarga yang kehabisan anggur. Lalu kemudian Maria berkata kepada Yesus yang masih remaja, dia kehabisan anggur. Lalu Yesus mengatakan, ada apa Bu? Waktuku belum tiba. Tetapi Maria tetap saja menyuruh pelayan-pelayan itu, apa yang dia inginkan, perintahkan, lakukanlah. Lalu Yesus mendatangi pelayan-pelayan. Di situ ada tempayan yang berisi untuk pembasuhan, yang tempat air ada 8. Lalu Yesus mengatakan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan kemudian mereka pun mengisi dengan air. Masing-masing bisa sampai 100 liter. Lalu kemudian setelah itu Yesus memerintahkan kepada pelayan itu, bawa anggur ini untuk dicicipi pada pemimpin pesta. Lalu pemimpin pesta pun kemudian mengatakan kepada tuan rumah, mengapa engkau menghidangkan anggur yang baik itu di akhir-akhir upacara ini? Biasanya anggur yang baik dihidangkan lebih dulu, baru setelah puas anggur yang kurang baik dikeluarkan. Tetapi kamu mengeluarkan anggur yang baik di akhir-akhir ini. Lalu ketua perjamuan itu pun tidak tahu dari mana anggur itu, tetapi pelayan-pelayan itu tahu. Dan itu mukjizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam keluarga itu menjadikan satu riskan kalau tidak terbuka satu sama lain.
itu menjadi ribut kalau tidak terbuka satu sama lain. Apalagi pengalaman-pengalaman curiga, saling mencurigai, bertumpuk-tumpuk. Dulu ketika masih pacaran, tai kucing rasanya coklat. Semuanya serba enak, indah, walaupun berat. Tetapi kemudian rasanya sekarang ketika sudah saling mencurigai, saling konflik, saling menjatuhkan, maka coklat pun rasa tai kucing. Tidak ada makanan yang enak dan bisa dinikmati karena suasana hati berantem, bermusuhan, saling menjegal, bahkan saling mencari kesalahan satu dengan yang lain untuk mendapatkan alasan menjatuhkan pasangannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kita sudah melihat seperti itu, kita meniru dalam kitab suci hari ini, perjamuan di Kana. Tuan rumah yang kehabisan anggur, anggur keluarga yang dulunya indah, dulunya terasa seperti makan atau minum coklat, dulunya seakan-akan serba mengembirakan. Kemudian mulai anggur itu mulai tawar, mulai tidak bisa dirasakan, bahkan mulai pahit, mulai saling menggigit, saling menjatuhkan. Maka di situ nasihatnya datang kepada Maria. Maria pun akan menghantar kepada Yesus, mengatakan kepada Yesus, ia kehabisan anggur. Walaupun Yesus menolak, itu waktuku belum tiba, tetapi Yesus tetap taat juga mengikuti Maria ibunya dan mengubah air menjadi anggur. Anggur kembali, air yaitu simbol anggur yang sudah tawar menjadi manis lagi. Karena apa? Disegarkan oleh Maria dan Yusuf. Per Maryam ad Yusuf, lewat ad Yesus. Per Maryam ad Yusuf, dari Maria kita dibawa kepada Yesus. Dan kemudian kepahitan anggur yang tawar dalam keluarga bisa dimaniskan kembali. Dan kemudian keluarga pun merasakan damai, bahkan dipuji-puji. Biasanya orang mengeluarkan anggur yang baik dulu, baru yang tidak baik. Setelah semua orang puas, kamu menyimpan anggur yang baik banyak sekali dan menghidangkannya di bagian akhir. Saudara-saudari, mari kita bersama-sama menghadap Maria, Yesus. Mohon agar keluarga-keluarga kita, diri kita disegarkan. Anggur kita, semangat dan pengharapan kegembiraan kita kadang sudah mulai tawar. Mari kita isi, kita maniskan kembali dengan berdoa, memohon, membangun komunikasi dengan Maria dan Yesus. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.